Saya pernah di penjara tahun 88. Yang penjara saya dulu bukan polisi, Bu. Kodim, Garnisun yang tangkap saya ya. Kita digebukin. Pak Abraham Samad, ini gimana? Apa menurut pembatalan diskusi ini? Ini kan sebenarnya cuma ruang diskusi deh, karena ini ditandai dengan banyaknya guru besar yang datang, profesor. Oke. Tapi bagaimana melihat fenomena ini? Jadi kita tidak bisa lihat bahwa sekedar pembatalannya secara administrasi ya, tapi substansi dari pembatalan itu, apa substansi dari pembatalan itu, kita bisa simpulkan bahwa ternyata rejim hari ini tidak ubahnya rejim Orde Baru. Kenapa saya bilang tidak ubahnya rejim? Karena hanya rejim Orde Baru yang membungkam tentang kebebasan orang untuk berkumpul, berserikat, kemudian berbicara, mengeluarkan pendapat secara kritis. Oleh karena itu, apa yang terjadi sekarang ini adalah setback kita ke belakang terhadap demokrasi yang sudah kita perjuangkan di awal-awal reformasi. Oleh karena itu sebenarnya peristiwa hari ini salah satu bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil ini harus dilawan. Tidak bisa dibiarkan, karena kalau kita membiarkan pembungkaman ini terus terjadi, maka saya khawatir rejim otoritarian itu akan bangkit seperti dulu lagi. Berarti Pak Samad percaya nggak kalau ini semata-mata pihak hotel yang kata alasannya double booking saja? Saya sama sekali nggak percaya ya. Dari melihat kronologisnya tadi, saya nggak percaya bahwa ini semata-mata perkara administrasi, karena ada double booking dan lain sebagainya. Saya sangat yakin bahwa ada tangan-tangan kekuasaan ya, yang mencoba masuk untuk menolak dilakukannya acara ini. Karena apa? Mereka khawatir mungkin bahwa acara ini nantinya bermuatan yang mereka anggap itu kritikan yang pedas terhadap jalannya pemerintahan. Padahal kritikan yang pedas menurut saya kalau itu konstruktif, itu mengandung untuk membangun dan mengembalikan pemerintahan itu ke jalan yang benar, maka itu yang harus didukung sebenarnya, bukan diberangus, bukan dibungkam seperti hari ini. Oke, kita mereview sedikit ke belakang ya. Di era ketika mahasiswa dulu, Pak Abraham ini kan juga termasuk aktivis. Pernah nggak mengalami situasi ini? Itu waktu pemerintahan Soeharto pastinya ya? Saya tahun 88 ya aktivisnya. Bahkan saya pernah di penjara tahun 88. Yang penjara saya dulu bukan polisi, Bu. Kodim, Garnisun yang tangkap saya ya. Kita digebukin. Jadi saya teringat tahun 1988. Kejadiannya itu di depan IKIP Makassar. Sekarang namanya Universitas Negeri Makassar, UNM. Ini kan juga UNJ. Itu ketika demo pada saat itu ada 5 orang teman saya itu ditembak kayak binatang dan mati di tempat pada saat itu. Itu peristiwa 88. Itu terkenal sekali. Jadi sudah ada yang meninggal dunia tahun 88. Iya, dan saya merasakan itu. Oleh karena itu saya mencoba flashback ke belakangnya. Saya pikir ketika tahun 98 setelah era reformasi menumbangkan rejim otoritarian Orde Baru, hari ini saya pikir kita sudah bebas dari belenggu belenggu kemerdekaan, belenggu ketidakberdayaan, belenggu ketidakbebasan kita berpendapat. Ternyata ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata hari ini belenggu ketidakbebasan kita itu kita diberangus lagi ya. Kita menjadi tidak bebas lagi mengeluarkan pendapat. Bahkan kita menjadi takut. Kenapa kita takut? Karena kita seolah-olah diintimidasi. Kalau kita bicara, kita bisa dikriminalisasi dan bisa mendapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang terjadi sekarang. Saya aja yang pernah duduk di KPK itu kadang-kadang kayak merasa ketakutan untuk berbicara karena melihat situasi hari ini tidak memberi kita ruang untuk mengapresiasikan apa yang ada di alam pikiran kita untuk menuntun jalannya pemerintahan ini. Kira-kira seperti itu. Sempat takut beneran? Takut dalam tanda petik menurut betul. saya. Kita tidak seperti dulu lagi menurut saya. Oh, artinya bayangkan saya aja yang pernah jadi ketua KPK punya perasaan ketakutan tanda petik ya, bukan takut tanda petik. Jadi saya coba membayangkan bagaimana kalau orang-orang rakyat biasa yang dibungkam, dia pasti punya ketakutan yang lebih daripada saya. Dan itu tidak boleh terjadi di negara-negara yang demokrasinya seperti Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.